Selamat siang kepada Ibu Setia dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi kita tentang in small and entrepreneurial firms. Sebelum itu, izinkan kami untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Angelina Jolie dengan NIM 2024-60164 dan rekan-rekan saya adalah bernama Cecilia Julianti 2024-60-005. Ada Yoel Surya Perdana Namaban dengan NIM 2024-60156. Terus dengan Laura Kailandri 2024-60167 dan Lewidius Marti Rivaldo Haloho dengan NIM 2024-60-216. Oke. Pertama kita bahas tentang Small Business Challenge. Jadi bisnis kecil itu tuh memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian. Ya, lebih dari separuh tenaga kerja di Amerika Serikat itu bekerja di perusahaan kecil dan sebagian bisnis baru serta lapangan kerja baru juga berasal dari bisnis kecil ini. Selanjutnya kita akan bahas nih bagaimana sih manajemen sumber daya manusia di bisnis kecil gitu ya. Tentunya tuh berbeda dengan perusahaan yang besar. Kita bisa lihat dari ukuran atau disebut dengan size. Jadi sebagian besar perusahaan itu perusahaan kecil itu tuh nggak punya yang namanya staff sumber daya manusia khusus. Jadi tugas-tugas seperti perekrutan, terus pelatihan, itu penggajian, itu biasanya ditangani langsung oleh si pemilik atau karyawan lain. Akibatnya, pemilik itu harus menghabiskan banyak waktu untuk apa? Untuk mengelola sumber daya manusia gitu. Terus yang kedua kita bisa lihat dari prioritasnya ya. Jadi praktik sumber daya manusia karena keterbatasan sumber daya, pemilik usaha kecil itu biasanya tuh lebih fokus ke keuangannya, ke produksinya, sama ke pemasarannya. Jadi meskipun fungsi sumber daya manusia itu penting gitu ya, tapi seringkali menjadi prioritas yang kedua. Ya, meskipun penting untuk keberlangsungan bisnis. Terus yang ketiga itu ada informalitas atau biasa kita sebut dengan informality gitu ya. Praktik sumber daya manusia di perusahaan kecil itu tuh cenderung dilakukan secara informal. Pelatihan itu biasanya dilakukan langsung di tempat kerja. Sementara kebijakan seperti kenaikan gaji, penilaian kinerja, dan cuti itu sering ditangani secara fleksibel supaya si perusahaan itu dapat cepat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Jadi up to grade gitu ya. Terus yang keempat itu ada wirausahawan atau kita biasanya sebut dengan entrepreneurship. Jadi pemilik usaha kecil umumnya itu tuh bersifat visioner, terus berdedikasi tinggi dan ingin mengendalikan bisnisnya secara langsung. Jadi oleh karena itu banyak kebijakan dan cara kerja perusahaan itu dipengaruhi oleh gaya manajemen pribadi pemilik. Kondisi tersebut itu dapat nimbulin beberapa masalah. Yang pertama, tentunya kurangnya praktik sumber daya manusia yang baik dapat meningkatkan resiko hukum. Contohnya tuh seperti kasus diskriminasi atau pelanggaran ketenaga kerjaan. Terus yang kedua, itu ada proses pengambilan keputusan itu bisa menjadi lebih lambat karena tidak ada staf sumber daya manusia khusus. Yang ketiga, administrasi itu menjadi kurang efisien karena data karyawan itu sering dikelola secara manual. Terus yang keempat nih, perusahaan kecil itu dapat mengalami kesulitan bersaing jika tidak mampu mengelola karyawan secara efektif. Terus, jadi keberagaman itu penting. Usaha kecil yang dimiliki oleh berbagai kelompok masyarakat termasuk perempuan dan kelompok minoritas. Jumlah perempuan yang menjadi pengusaha terus meningkat, terutama di negara yang berkembang karena wirausahawan itu sering menjadi alternatif untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan. Terus kita bertanya-tanya, mengapa manajemen sumber daya manusia itu penting untuk bisnis kecil? Jadi manajemen sumber daya manusia yang baik gitu ya, itu tuh membantu untuk meningkatkan produktivitasnya, terus mampu meningkatkan kinerja keuangan dan mampu meningkatkan keberhasilan perusahaan. Jadi penelitian itu tuh menunjukkan bahwa bisnis kecil yang menerapkan praktik sumber daya manusia yang baik itu tuh lebih sukses dibanding yang tidak menerapkan sumber daya manusia.
Selain itu, pengelolaan sumber daya manusia yang efektif juga membantu perusahaan itu memenuhi standar yang diisyaratkan pelanggan dan mitra bisnis. Jadi, bagaimana usaha kecil mengolah manajemen sumber daya manusianya? Pemilik itu biasanya menangani sendiri seluruh aktivitas sumber daya manusia. Jadi ketika perusahaan itu mulai berkembang, ada 3 pilihan yang dapat dilakukan. Yang pertama itu mendelegasikan tugas sumber daya manusia kepada karyawan lain. Terus yang kedua itu menggunakan perangkat lunak sumber daya manusia seperti Bamboo HR. Itu tuh untuk membantu administrasi dan untuk membantu perekrutan. Terus yang ketiga, kita melakukan outsourcing kepada konsultan atau perusahaan penyedia layanan sumber daya manusia seperti ADP dan PEO atau disebut dengan Professional Employer Organization. Berikutnya itu ada using internet, government, and other tools to support the HR effort. Pemilik itu artinya pemilik usaha kecil dapat meningkatkan proses SDM dengan menggunakan sumber daya SDM berbasis internet. Jadi teman-teman, ketika kita ingin meningkatkan proses sumber daya manusia itu di usaha kecil, kita harus bisa namanya itu menggunakan internet, karena internet itu menjadi salah satu fondasi dalam meningkatkan usaha kecil atau UMKM. Next, yang pertama itu ada government tools for complying with employee laws. Itu artinya itu departemen tenaga kerja itu bisa menyediakan alat online seperti misalnya contoh di Amerika Serikat itu ada, yang pertama itu ada FLSA Overtime Calculator yang bertujuan untuk menghitung kelayakan lembur dari karyawan-karyawan dari perusahaan tersebut. Yang kedua itu ada panduan cakupan dan status pekerjaan. Itu artinya itu untuk menentukan pekerjaan yang dilindungi oleh FLSA. Yang ketiga itu ada FLSA House Work Advisor. Itu tujuannya untuk mengidentifikasi jam kerja yang harus dibayar perusahaan kepada karyawannya. Yang keempat itu ada FSLSA Overtime Security Advisor. Itu tujuannya itu untuk menentukan pengecualian upah minimum dan lembur dari karyawan tersebut. Habis itu, selain ada FLSA, pasti ada lagi teori yang lain, yaitu ada teori EOC. Itu menyediakan panduan bagi pemilik usaha kecil terkait hukum anti diskriminasi, termasuk yang pertama menentukan apakah bisnis tercakup oleh hukum EOC. Yang kedua, siapa yang dapat mengajukan pengajuan diskriminasi. Yang ketiga itu bisa menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pengadilan. Oke, yang B atau yang kedua ada online employment planning and recruiting tools. Dalam proses perekrutan, pemilik usaha dapat memanfaatkan berbagai platform online seperti yang pertama ada LinkedIn. LinkedIn itu bertujuan untuk mencari dan menjangkau kandidat profesional. Yang kedua itu ada Indeed. Itu bertujuan untuk memposting lowongan kerja supaya memudahkan calon karyawan untuk bekerja di perusahaan tersebut. Habis itu perusahaan juga perlu memilih media sosial yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditawarkan. Contohnya itu ada pertama Facebook, bertujuan untuk mencari ahli pemasaran digital. Yang kedua itu ada Instagram, bertujuan untuk mencari fotografer atau kreator visual. Yang ketiga itu ada LinkedIn, bertujuan untuk posisi profesional dan industri tertentu. Yang ketiga ada Small Business Employee Selection Tools. Beberapa strategi lain dalam seleksi karyawan bisa meliputi yang pertama, memanfaatkan cara sederhana seperti memasang pengumuman lowongan kerja secara langsung. Yang kedua, fokus pada pasar lokal dan industri tertentu melalui situs lowongan kerja. Yang ketiga, menggunakan tes online untuk mengukur keterampilan teknis atau penjualan. Yang keempat, ada meminta rekomendasi dari jaringan pribadi atau profesional seperti LinkedIn. Yang kelima, ada menggunakan wawancara video online seperti interview stream untuk efisiensi proses seleksi. Yang keempat atau yang D, ada the strategic context atau Everland. Strategi Everland itu berfokus pada manufaktur yang etis dan transparansi, yaitu memastikan produk dibuat secara bertanggung jawab melalui pemilihan pabrik yang sesuai standar etika, seperti dalam produksi jeans yang ada di Vietnam. Strategi ini diterapkan untuk dalam proses rekrutmen untuk menyeleksi karyawan yang selaras dengan nilai perusahaan. Everland itu menekankan transparansi dengan memanfaatkan media sosial dalam proses perekrutan. Salah satu metode unik itu mereka itu membuat video Snapchat itu berdurasi 60-90 detik untuk menjelaskan alasan mereka layak bergabung dengan Everland. Kandidat kemudian mengirimkan video tersebut melalui media sosial dan email. Pendekatan ini bertujuan untuk menarik pelamar yang sudah mengenal dan tertarik pada Everland sehingga menghasilkan kandidat yang lebih sesuai dengan nilai perusahaan.
Yang kelima, ada small business training tools. Perusahaan kecil itu seringkali memiliki keterbatasan sumber daya untuk pelatihan jika dibandingkan dengan perusahaan besar. Namun, penggunaan alat berbasis pelatihan online itu bisa membantu menciptakan kesempatan yang lebih setara. Contohnya itu pertama ada Skillshop. Itu sebagai penyedia program pelatihan online. Yang kedua itu ada Association for Talent Development. Itu menyediakan panduan dan daftar vendor pelatihan. Yang ketiga itu ada Docebo, adalah sebagai platform pembelajaran digital yang menyediakan kursus siap pakai maupun program yang dapat disesuaikan. Yang ke F itu ada Employment Appraisal and Compensation Online Tools. Usaha kecil ini bisa dapat memanfaatkan berbagai perangkat lunak online untuk mendukung proses penilaian kinerja karyawan secara lebih efektif dan terstruktur. Beberapa platform yang digunakan adalah Performance Prompts dan menyediakan fitur seperti penilaian kinerja berbasis kriteria, definisi dokumentasi dapat disesuaikan, serta sistem umpan balik 360 derajat. Yang ke G ada Employment Safety and Health Tools. Meskipun tingkat kecelakaan di usaha kecil cenderung lebih rendah dibanding perusahaan besar, jumlah total kecelakaan tetap signifikan karena banyaknya tenaga kerja di sektor usaha kecil. Oleh karena itu, manajer perlu memahami dan menerapkan alat keselamatan kerja yang tepat. Salah satu lembaga yang mendukung itu adalah OSSH, yang menyediakan berbagai layanan gratis bagi usaha kecil termasuk program pelatihan dan konsultasi keselamatan kerja. OSHH juga memiliki program yang namanya SHARP, yaitu sertifikasi bagi perusahaan kecil yang telah menunjukkan kinerja keselamatan kinerja yang baik. Selain itu, OSSH menyediakan Small Business Safety and Health Manual yang berisi panduan penting seperti daftar Small size with familiarity, flexibility, fairness, and informality. Perusahaan kecil memiliki keunggulan dalam mengolah sumber daya manusia karena ukuran organisasinya yang relatif kecil. Pemilik atau manajer dapat mengenal karyawan secara lebih dekat, memahami kekuatan, kebutuhan, dan kondisi pribadi mereka. Selain itu, perusahaan kecil cenderung lebih fleksibel dan informal dalam menerapkan kebijakan serta praktik manajemen SDM. Selanjutnya ada Simple Informal Employee Selection Procedures. Dalam proses rekrutmen dan seleksi, perusahaan kecil sering menggunakan metode yang sederhana dan tidak terlalu formal. Selain memanfaatkan alat rekrutmen online, mereka juga dapat menggunakan teknik seleksi yang murah dan mudah diterapkan, seperti wawancara informal dan work sampling test. Metode ini memungkinkan perusahaan menilai secara langsung kemampuan kandidat dalam menjalankan tugas pekerjaan. Selanjutnya ada streamlined interviewing process. John Drake menyarankan agar proses wawancara difokuskan pada 4 aspek utama. Yang pertama itu ada knowledge and experience. Perusahaan harus menilai pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki kandidat untuk menjalankan pekerjaan. Pewawancara dapat menggunakan pertanyaan situasional dan pertanyaan terbuka untuk mengetahui bagaimana kandidat menyelesaikan masalah dan melaksanakan tugas. Lalu yang kedua ada motivation. Motivation ini perusahaan perlu memahami hal-hal yang disukai atau tidak disukai kandidat dalam pekerjaan, tujuan karir, serta aspirasinya. Informasi ini membantu menilai apakah kandidat akan menikmati dan bertahan dalam pekerjaan tersebut. Lalu yang ketiga ada intellectual capacity. Penilaian dilakukan terhadap kemampuan berpikir, memecahkan masalah, serta kemampuan intelektual yang dibutuhkan pekerjaan. Faktor seperti prestasi akademik dan pengalaman menyelesaikan tugas yang kompleks dapat menjadi indikator. Lalu yang terakhir itu ada personality. Kepribadian yang sesuai sangat penting untuk keberhasilan kerja. Penilaian dapat mencakup kemampuan menghadapi tekanan, menerima kritik, bekerja sama dengan orang lain, serta karakter seperti stabilitas emosi, ketegasan, dan kemampuan memimpin. Selanjutnya ada organizing the interview. Agar wawancara efektif, perusahaan perlu memiliki rencana yang jelas. Beberapa topik yang sebaiknya dibahas meliputi pengalaman kuliah, pengalaman kerja, tujuan, dan ambisi. Ketertarikan terhadap pekerjaan, penilaian diri, pengalaman militer jika ada, serta aktivitas di luar pekerjaan. Setelah informasi terkumpul, perusahaan dapat mencocokkan karakteristik kandidat dengan kebutuhan pekerjaannya. Lalu selanjutnya ada flexibility in training. Pelatihan pada perusahaan kecil memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan besar. Fokus utama pelatihan adalah memberikan manfaat langsung bagi bisnis dan meningkatkan kinerja perusahaan.
Oleh karena itu, pelatihan biasanya diarahkan pada keterampilan yang spesifik dan relevan dengan kebutuhan organisasi. Selain itu, perusahaan kecil cenderung menggunakan pendekatan pelatihan yang lebih informal. Banyak pembelajaran terjadi secara alami melalui pekerjaan sehari-hari dibandingkan melalui program pelatihan formal. Selanjutnya ada encouraging informal training. Pembelajaran informal terjadi ketika karyawan memiliki kebutuhan untuk belajar, termotivasi untuk belajar, dan diberikan kesempatan untuk belajar. Pembelajaran ini biasanya muncul melalui percakapan sehari-hari, kerjasama tim, mentoring, networking, dan pengalaman kerja langsung. Pembelajaran informal seringkali bersifat goal-directed, yaitu dipicu oleh kebutuhan nyata dalam pekerjaan. Misalnya, seorang manajer yang perlu merekrut seorang insinyur dapat mencari informasi dan belajar dari rekan-rekan profesionalnya. Selanjutnya, agar pembelajaran informal berjalan efektif, dukungan manajemen sangat diperlukan. Pemilik usaha atau manajer dapat mendorong pembelajaran informal dengan cara yang pertama, mendorong karyawan untuk belajar saat menghadapi masalah kerja. Yang kedua, ada menyediakan akses ke sumber belajar berkualitas. Lalu yang ketiga, ada mendorong supervisor melalui melakukan coaching. Terus yang keempat, itu memberikan bantuan biaya pendidikan atau pelatihan khusus. Terus yang kelima itu ada menyediakan peluang pelatihan online. Yang keenam memfasilitasi berbagai praktik terbaik antar karyawan. Terus yang ketujuh ada mengirim karyawan ke seminar dan pertemuan profesional. Lalu yang ke-8 ada menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pembelajaran dan pertukaran pengetahuan. Ability in benefit and rewards. Perusahaan kecil mungkin memiliki manfaat yang lebih sedikit dibanding perusahaan besar, tapi menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi kepada karyawan. Jadi nggak semua perusahaan kecil tuh berbanding terbalik kepada perusahaan terbesar. Jadi perusahaan kecil tuh masih ada keunggulan, yaitu keunggulannya adalah jadwal kerja lebih fleksibel, lebih mudah mengambil waktu untuk kebutuhan pribadi atau keluarga. Lalu karyawan dapat menyesuaikan jam kerja dan mendorong keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi atau work-life balance. Nah, bentuk penghargaan dan manfaatnya adalah extra time atau waktu tambahan libur, compressed work weeks atau jam kerja dipadatkan, bonus pada momen penting, lalu fleksibilitas jadwal kerja, dan dukungan pengembangan keterampilan. Masuk ke fairness and the family business. Tantangan bisnis keluarga. Ada dua, yaitu adanya kecenderungan memperlakukan anggota keluarga dan non-keluarga secara berbeda dan dapat menurunkan moral kerja dan menimbulkan konflik. Prinsip keadilan dalam bisnis keluarga itu ada 4. Yang pertama adalah memperlakukan semua karyawan secara adil dan konsisten. Kedua, mengkomunikasikan komitmen perusahaan terhadap keadilan. Ketiga, memberikan saluran pelaporan bagi karyawan yang merasa diperlakukan tidak adil. Yang keempat, membentuk komite untuk meninjau dan menyelesaikan keluhan. Lalu ada manfaat keadilan. Ada 3. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan. Professional Employer Organizations atau yang disingkat juga dengan PAOs. Nah, di sini sebelum masuk detail di sini ada pengertian tentang PEO. Jadi PEO itu adalah perusahaan yang membantu perusahaan lain mengelola urusan sumber daya manusia atau SDM-nya. Biasanya layanan ini tuh digunakan oleh usaha kecil dan menengah yang belum memiliki tim HR-nya yang lebih lengkap lagi. Nah, dengan menggunakan si PEO ini, maka perusahaan itu dapat lebih fokus menjalankan bisnisnya, sementara urusan karyawan lainnya tuh dibantu oleh pihak-pihak yang memang udah lebih ahli atau si HR sendiri. Nah, kemudian tim HR tersebut itu membantu mengelola fungsi SDM seperti penggajian, rekrutmen, pelatihan, dan administrasi tunjangan karyawan. Contohnya itu di Amerika Serikat itu banyak banget, terdapat lebih dari 900 PEO yang melayani sekitar 170.000 bisnis untuk menjalankan bisnis si perusahaan. Kemudian, how do PEOs work? Kenapa kita harus menggunakan PEO ini dalam bekerja? Karena PEO ini sebagai mitra perusahaan dalam mengelola karyawan. Sistemnya disebut sebagai CO employer atau pemberi kerja bersama.
Artinya karyawan tuh tetap bekerja untuk perusahaan tersebut, tetapi urusan administrasi SDM itu dibantu oleh si PIO-nya. Nah, beberapa layanan PO itu seperti payroll, penggajian, pengelolaan pajak, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, kompensasi dan tunjangan, penilaian kinerja, serta administrasi asuransi karyawan. Nah, sekitar 2% sampai 4% itu biasanya didapat dari total payroll atau USD 40 sampai 125 per karyawan per bulannya. Kemudian ada Certificate Professional Employer Organization. Nah, eh, ini tuh disingkat sebagai CPO. Jadi ini adalah PO yang telah mendapatkan sertifikat resmi dari IRS atau otoritas pajak yang ada di Amerika Serikat. Nah, sertifikasi ini itu menunjukkan bahwa PO tersebut itu telah memenuhi standar hukum dan keuangan yang ditetapkan. Oleh karena itu, perusahaan klien itu dapat lebih percaya terhadap kualitas layanan yang diberikan karena udah adanya sertifikat terpercaya dari si IRS tadi untuk PO. Kemudian ada insurance and benefit, yaitu salah satu keunggulan utama PO ini adalah mampu menyediakan asuransi dan berbagai tunjangan bagi karyawan. Karena PO ini menangani banyak perusahaan sekaligus, maka mereka memiliki daya tawar yang lebih besar untuk mendapatkan paket asuransi yang lebih baik. Dan hal ini itu memudahkan perusahaan dalam memberikan manfaat kepada karyawan. Lalu why use a PO? Jadi perusahaan menggunakan PO itu karena dapat menghemat waktu dan biaya layanan. Selain itu, resiko kesalahan administrasinya itu juga bisa berkurang karena ditangani oleh tenaga yang non profesional dari tim PO. Nah, PO juga membantu perusahaan mematuhi aturan tenaga kerjaan yang berlaku. Dengan demikian, perusahaan itu dapat lebih fokus pada pengembangan usaha dan pencapaian tujuan bisnisnya. Jadi, perusahaan tidak khawatir memikirkan kinerja karyawan karena sudah diurus oleh PO. Kemudian kelebihan CPO itu adalah perusahaan mendapatkan bantuan dari tenaga ahli SDM yang emang udah tersertifikasi oleh IRS tadi, dan administrasinya menjadi lebih rapi dan efisien sehingga beban kerja perusahaan itu bisa akan berkurang. Nah, selain itu perusahaan juga lebih mudah memenuhi kewajiban hukum dan perpajakan yang berkaitan dengan karyawan. Tapi setelah ada kelebihan itu pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan PO itu biasanya perusahaan kehilangan sebagian kontrol atas fungsi SDM karena sebagiannya kan diawasi dan dijalankan oleh pihak PO yang lainnya yang sudah terverifikasi oleh IRS. Kemudian ketergantungan pada pihak luar, resiko jika PO mengalami masalah keuangan dan karyawan mungkin akan kurang nyaman dengan sistem adanya pihak ketiga si PO tersebut. Jadi kesimpulannya PO itu merupakan perusahaan outsourcing SDM yang dimana perusahaan tersebut membantu perusahaan lain untuk mengelola sebagian urusan si karyawan, mulai dari penggajian, rekrutmen, pelatihan, dan juga tunjangan. Nah, penggunaan si PO ini dapat membuat pengelolaan SDM menjadi lebih efisien dan profesional. Namun, perusahaan juga harus mempertimbangkan risiko ketergantungan terhadap pihak luar sebelum menggunakan layanan ini. Nah, contoh nyatanya itu misalnya ada sebuah warteg yang memiliki 20 karyawan, di mana pemilik warteg itu ingin fokus untuk mengurusi operasionalnya aja dan untuk mengatasi masalah pelanggan aja. Sedangkan urusan yang lain itu mereka tidak ingin tahu atau tidak mau menanggung. Nah, karena itu biasanya urusan gaji, BPJS, rekrutan karyawan baru, dan administrasi SDM itu biasanya diserahkan oleh si PO. Nah, dengan cara ini maka pemilik warteg itu dapat lebih fokus untuk menjalankan usahanya, sementara urusan SDM ditangani oleh pihak yang lebih ahli. Jadi, PO ini membantu perusahaan agar perusahaan itu tidak pusing dengan pekerjaan yang Dengan sebuah bisnis, terutama si usaha kecil, perusahaan membutuhkan berbagai sistem dan dokumen untuk mengelola karyawan secara efektif. Nah, dokumen-dokumen tersebut digunakan mulai dari proses rekrutmen, pengelolaan data karyawan, hingga penilaian kinerja. Beberapa contoh dokumen yang umum digunakan adalah yang pertama ada iklan lowongan kerja, yang kedua ada formulir lamaran kerja, yang ketiga ada checklist wawancara, yang keempat ada pemeriksaan referensi, yang kelima ada perjanjian kerja, enam ada data karyawan, dan yang terakhir ada formulir penilaian kinerja. Lanjut. Mengapa sistem SDM sangat penting? Nah, sistem SDM ini memiliki beberapa fungsi utama.
yaitu mengelola data karyawan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan, mempermudah administrasi perusahaan, mendukung pengambilan keputusan manajemen, dan serta meningkatkan efisiensi kerja. Nah, seiringnya perkembangan perusahaan, kebutuhan sistem SDM ini juga berubah. Pada perusahaan kecil, data biasanya masih sederhana dan dapat disimpan secara manual. Namun, ketika perusahaan berkembang dan jumlah karyawan bertambah, diperlukan sistem SDM yang lebih berstruktur. Nah, oleh karena itu, perusahaan mulai memanfaatkan teknologi dan komputerisasi untuk mengelola sumber daya manusianya. Pada perusahaan kecil dengan sekitar 10 karyawan atau kurang, sistem SDM biasanya masih dilakukan secara manual. Komponen utama sistem SDM manual meliputi formulir standar SDM, arsip karyawan, dokumen rekrutmen, dokumen pelatihan, dokumen penilaian kerja, serta dokumen kompensasi dan keselamatan kerja. Selain itu, terdapat berbagai formulir yang penting untuk karyawan yang baru. Contohnya yaitu formulir lamaran kerja, checklist orientasi karyawan baru, formulir wawancara kerja, pemeriksaan referensi, laporan referensi melalui telepon, pengakuan penerimaan buku pedoman karyawan, dan yang terakhir ada perjanjian kerja. Nah, formulir-formulir ini bertujuan untuk memastikan proses penerimaan karyawan berjalan secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Setelah karyawan diterima bekerja, perusahaan tetap membutuhkan berbagai formulir selama masa kerja karyawan. Beberapa contoh formulir yang digunakan adalah yang pertama data karyawan, formulir evaluasi kinerja, surat peringatan, formulir permohonan cuti, pemberitahuan masa percobaan, deskripsi pekerjaan, laporan pengeluaran, formulir keluhan, dan yang terakhir ada laporan kecelakaan kerja. Dokumen-dokumen tersebut membantu perusahaan dalam memantau kinerja, mengelola administrasi, serta menjaga hubungan kerja yang baik dengan karyawannya. Selain itu, formulir untuk karyawan aktif. Perusahaan juga memerlukan formulir pemisahan karyawan ketika hubungan kerja berakhir. Contohnya adalah checklist pensiun, formulir pengakuan kopra, klaim pengangguran, dan wawancara keluar atau exit interview. Ketika bisnis semakin berkembang, sistem manual mulai kurang efektif karena pengelolaan data menjadi lebih kompleks. Oleh sebab itu, perusahaan mulai melakukan otomatisasi tugas SDM dengan menggunakan software khusus. Bahkan beberapa fungsi SDM dapat dialihkan kepada pihak ketiga atau outsourcing agar lebih efisien. Salah satu fungsi SDM yang biasanya pertama kali diotomatisasi adalah payroll atau penggajian. Hal ini karena proses penggajian membutuhkan ketelitian yang tinggi, harus dilakukan tepat waktu, mengurangi risiko kesalahan perhitungan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan. Nah, selain payroll, software SDM juga dapat membantu dalam proses rekrutmen dan seleksi. Yang pertama ada manajemen absensi, penilaian kerja, pengelolaan tunjangan, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan. Nah, dengan adanya software SDM ini, pekerjaan administrasi menjadi lebih cepat, akurat, dan terorganisir. Next, di sini selanjutnya manfaat software sumber daya manusia. Bagi perusahaan, software sumber daya manusia dapat meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi biaya administrasi, serta mempermudah penyimpanan dan pengelolaan data. Sementara bagi karyawan, software sumber daya manusia ini memberikan kemudahan akses data, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan transparansi informasi. Dengan demikian, penggunaan software sumber daya manusia tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga memberikan pengalaman kerja yang lebih baik bagi karyawannya sendiri. Information System atau HRIS, sistem informasi SDM yang mengintegrasikan berbagai fungsi manajemen SDM dalam satu sistem otomatis. Ada fungsi utama HRIS,
Yang pertama adalah rekrutmen dan seleksi, kedua pelatihan dan pengembangan, ketiga penilaian kinerja, yang keempat pengelolaan payroll, yang kelima administrasi tunjangan, yang keenam pelaporan SDM. Lalu ada manfaat implementasi HRIS. Yang pertama improve transaction processing, yaitu mengotomatisasi pencatatan data karyawan. Yang kedua mempercepat akses informasi. Yang B ada online self processing, yaitu adalah karyawan dapat mengelola data pribadi sendiri dan mempermudah processing onboarding. Yang C ada improve reporting capability. Yang pertama ada laporan SDM lebih cepat dan akurat. Yang kedua memudahkan analisis biaya tenaga kerja. Yang D HR system integration. Ada dua, yaitu menghubungkan payroll, appraisal, dan HR records. Dan yang kedua mengotomatisasi alur persetujuan dokumen. Yang E ada HR apps, yaitu mendukung absensi mobile dan pelaporan keselamatan kerja secara real time. Akan membahas kasus tentang Netflix. Yang pertama itu ada identifikasi masalah. Yang pertama itu tidak adanya program pelatihan dan pengembangan karyawan yang memadai. Yang kedua tidak adanya perencanaan karir yang jelas. Yang ketiga tuntutan kerja yang sangat tinggi. Lalu yang keempat ada tekanan psikologis akibat budaya kerja yang kompetitif. Lalu yang kelima ada rendahnya keamanan kerja. Yang keenam ada potensi penyalahgunaan kebijakan cuti tanpa batas. Lalu yang ketujuh ada ketergantungan pada karyawan yang berpengalaman. Lalu yang ke-8 ada tingginya resiko kehilangan talenta. Yang ke-9 sistem evaluasi yang terlalu keras. Lalu yang ke-10 berpotensi tingginya tingkat turnover. Lalu di sini ada rumusan masalah. Yang pertama bagaimana penerapan budaya freedom and responsibility memengaruhi kinerja karyawan di Netflix. Lalu yang kedua ada apa dampak kebijakan cuti tanpa batas terhadap produktivitas dan disiplin kerja karyawan. Lalu yang ketiga ada bagaimana pengaruh tidak adanya program pelatihan dan pengembangan terhadap kualitas sumber daya manusia di Netflix. Lalu yang keempat ada bagaimana dampak tidak adanya perencanaan karir terhadap motivasi dan retensi karyawan. Lalu yang kelima, bagaimana tuntutan kinerja yang tinggi memengaruhi tingkat stres dan kesejahteraan karyawan. Dan yang keenam ada bagaimana kebijakan pemberhentian cepat terhadap karyawan berkinerja rendah memengaruhi keamanan kerja dan loyalitas karyawan. Lalu yang ketujuh, apa risiko yang timbul dari ketergantungan Netflix terhadap tenaga kerja yang sangat berpengalaman. Lalu yang ke-8 ada bagaimana sistem evaluasi yang sangat terbuka dan jujur memengaruhi hubungan kerja antar karyawan. Lalu yang ke-9 ada bagaimana Netflix mempertahankan talenta terbaik di tengah persaingan pasar tenaga kerja yang tinggi. Lalu yang terakhir ada apakah praktik manajemen SDM Netflix dapat diterapkan pada perusahaan lain, khususnya perusahaan kecil dan menengah. Lalu ada dampak dan pengaruh masalah. Dampak positifnya itu yang pertama ada menarik talenta terbaik. Contohnya seperti profesional berpengalaman tertarik karena kebebasan kerja dan kompensasi yang kompetitif. Lalu contoh yang kedua ada Netflix mampu merekrut karyawan berkualitas tinggi. Lalu yang selanjutnya ada meningkatkan produktivitas. Yang pertama ada karyawan fokus pada hasil kerja bukan aturan yang ketat. Lalu yang selanjutnya ada budaya kerja berorientasi kinerja tinggi. Lalu yang ketiga ada fleksibilitas tinggi, contohnya seperti karyawan dapat mengukur waktu kerja dan cuti sesuai kebutuhan. Lalu selanjutnya ada meningkatkan kepuasan kerja bagi karyawan yang mandiri. Lalu yang keempat ada pengambilan keputusan lebih cepat, contohnya seperti sedikit birokrasi membuat organisasi lebih lincah dan inovatif. Lalu di sini ada dampak negatifnya juga. Yang pertama ada tekanan kerja tinggi, contohnya seperti karyawan dituntut bekerja sangat keras. Lalu yang kedua ada resiko stres dan burnout meningkat. Lalu yang kedua ada ketidakamanan kerja, contohnya seperti karyawan yang performanya menurun dapat diberhentikan dengan cepat. Lalu menimbulkan kecemasan dan rasa tidak aman. Lalu yang ketiga ada kurangnya pengembangan karyawan. Contohnya seperti tidak adanya pelatihan formal dapat menghambat peningkatan kompetensi. Lalu yang keempat ada tidak cocok untuk semua orang. Contohnya seperti sistem ini hanya efektif bagi karyawan yang sangat kompeten dan mampu bekerja. Selanjutnya solusi alternatif. Alternatif yang pertama kebebasan dengan pengawasan terukur. Tetap memberikan fleksibilitas kerja, menetapkan target dan evaluasi kinerja yang jelas.
Monitoring dilakukan secara berkala. Alternatif yang kedua ada program pengembangan yang fleksibel, menyediakan pelatihan online, coaching dan mentoring dari atasan, pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan pekerjaan. Alternatif yang ketiga ada sistem cuti yang terkontrol, tetap memberikan fleksibilitas cuti dan menetapkan batas minimum dan maksimum penggunaan cuti agar operasional tidak terganggu. Selanjutnya ada solusi terbaiknya. Yang pertama, mempertahankan kebebasan dan otonomi kerja. Kebijakan cuti fleksibel, kompensasi kompetitif, dan kepercayaan kepada karyawan tetap dipertahankan karena terbukti menarik talenta terbaik. Kedua, ada menyediakan program pengembangan karir yang lebih jelas. Meskipun karyawan bertanggung jawab atas karirnya sendiri, perusahaan dapat menyediakan mentoring, coaching, dan pelatihan sukarela agar karyawan terus berkembang. Yang ketiga, ada meningkatkan komunikasi saat terjadi perubahan organisasi. Ketika terjadi PHK atau penurunan bisnis, manajemen perlu memberikan informasi yang transparan untuk mengurangi ketidakpastian dan menjaga kepercayaan karyawan. Keempat, ada menyeimbangkan tuntutan kerja dan kesejahteraan karyawan. Ekspektasi bekerja setara 3 atau 4 orang dapat menimbulkan stres atau burnout. Oleh karena itu, perusahaan perlu memantau beban kerja dan kesehatan mental karyawan. Dan yang terakhir ada mempertahankan sistem evaluasi yang adil dan objektif. Umpan balik 360 derajat tetap digunakan, tetapi harus disertai kesempatan bagi karyawan untuk memperbaiki kinerja sebelum keputusan pemutusan hubungan kerja diambil. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu Netflix berhasil membangun budaya kerja yang unik melalui prinsip freedom and responsibility yang memberikan kebebasan besar kepada karyawan sekaligus menuntut tingkat kinerja yang sangat tinggi. Nah, budaya ini terbukti mampu menarik dan mempertahankan talenta terbaik serta mendukung inovasi perusahaan. Namun, kebebasan yang besar juga memiliki risiko, seperti ketekanan kerja yang tinggi, ketidakpastian karir, dan kekhawatiran karyawan saat terjadi PHK. Oleh karena itu, solusi terbaik adalah menjaga budaya fleksibel yang menjadi keunggulan Netflix, sambil menambahkan dukungan pengembangan karir, komunikasi yang transparan, dan perhatian terhadap kesejahteraan karyawan. Nah, dengan demikian, perusahaan dapat mempertahankan kinerja tinggi tanpa mengorbankan kepuasan dan loyalitas karyawan. Lanjut ke soal yang pertama dari kasus. Soalnya, apa yang membuat praktik HR Netflix berhasil diterapkan di perusahaan tersebut? Nah, praktik HR ini berhasil karena sesuai dengan karakteristik bisnis dan tenaga kerjanya. Netflix beroperasi dalam industri teknologi yang sangat kompetitif dan bergantung pada kreativitas dan inovasi, serta kemampuan para profesional berkinerja tinggi. Nah, oleh karena itu, perusahaan lebih mengutamakan merekrut dan mempertahankan high performers daripada menerapkan banyak aturan dan prosedur formal. Budaya freedom dan responsibility memungkinkan karyawan yang kompeten bekerja dengan fleksibel sambil tetap bertanggung jawab atas hasil kerjanya. Selain itu, Netflix menawarkan kompensasi yang sangat kompetitif, memberikan umpan balik yang jujur dan langsung, serta cepat mengambil tindakan terhadap karyawan yang tidak memenuhi standar kinerja. Nah, praktik-praktik tersebut efektif karena tenaga kerja Netflix sebagian besar terdiri dari individu yang berpengalaman, mandiri, dan mampu mengelola pekerjaannya sendiri. Untuk bisnis lain, misalnya restoran baru, jawabannya tidak semua praktik Netflix cocok diterapkan pada bisnis lain seperti restoran baru, karena Netflix itu mempekerjakan profesional yang sangat terampil dan berpengalaman. Sedangkan restoran baru biasanya memperkerjakan karyawan yang masih memerlukan pelatihan, pengawasan, dan juga prosedur kerja yang jelas. Nah, restoran baru itu biasanya memerlukan aturan yang lebih formal mengenai jadwal kerja mereka, sedangkan lalu pelayanan pelanggan, kebersihan, keamanan makanan, dan pengendalian operasional. Tanpa aturan yang jelas, kualitas layanan ini justru dapat menjadi tidak konsisten. Selain itu, restoran baru mungkin tidak memiliki sumber daya finansial untuk menawarkan gaji tinggi atau pesangon besar seperti Netflix.
Namun, beberapa prinsip Netflix itu tetap dapat diterapkan seperti memberikan kepercayaan kepada karyawan, mendorong tanggung jawab individu, memberikan umpan balik yang jujur, dan menghargai kinerja tinggi. Dengan demikian, praktik Netflix sebaiknya diadaptasi, bukan diterapkan sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing bisnis. Soal yang ketiga, sebutkan kriteria yang menurut Anda harus dimiliki sebuah perusahaan agar cocok menerapkan praktik SDM seperti yang dilakukan Netflix. Jawabannya, berdasarkan chapter 18, berikut beberapa karakteristik yang cocok diterapkan oleh SDM seperti Netflix. Yang pertama yaitu memiliki karyawan yang kompeten dan berpengalaman sehingga dapat bekerja mandiri tanpa banyak pengawasan. Yang kedua, budaya kerja yang didasarkan pada kepercayaan dan tanggung jawab karena Netflix memberikan kebebasan yang besar kepada karyawannya. Yang ketiga, sistem penilaian kinerja yang jelas agar perusahaan dapat mengukur hasil kerja karyawan secara objektif. Lalu yang keempat, mampu memberikan kompensasi yang kompetitif sehingga dapat menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Yang kelima, memiliki tujuan dan visi perusahaan yang jelas sehingga seluruh karyawan ini memahami arah yang ingin dicapai si perusahaan. Dan yang terakhir keenam, komunikasi yang terbuka agar umpan balik dan evaluasi dapat dilakukan secara jujur dan konstruktif. Soal yang keempat, jika menjadi manajer SDM di Netflix, apa yang akan dilakukan untuk membuat praktik SDM perusahaan menjadi lebih baik lagi? Jika menjadi manajer SDM di Netflix, maka yang dilakukan adalah menambah program pelatihan dan pengembangan karir agar karyawan dapat terus meningkatkan keterampilan mereka sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis. Selain itu, saya juga akan meningkatkan program kesejahteraan karyawan seperti dukungan kesehatan mental dan keseimbangan antara pekerja dan kehidupan pribadi karyawan. Di mana hal ini tuh sangat penting karena budaya kerja yang berorientasi pada kinerja tinggi itu dapat menimbulkan tekanan bagi sebagian karyawan. Nah, dengan adanya dukungan tersebut, maka karyawan akan dapat tetap produktif, termotivasi, dan juga loyal terhadap perusahaan. Terima kasih. Sekian persen dari kelompok kami. Terima kasih.